Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat datang di mata kuliah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Oke. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang di Universitas Harapan Bangsa. Bersama saya, Dian Nastiti. Kita akan belajar bersama, sharing tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk materi pertama, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan Pancasila. Tentu teman-teman sudah tidak asing lagi mendapat mata kuliah atau pelajaran seperti ini ya, sejak dari SD, SMP, SMA. Kalian mendapatkan mata pelajaran PPKN. Nah, masih ingat ya sila pertama? Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya nggak mungkin, maksudnya kalian nggak mungkin nggak hafal ya, tapi di sini bukan hanya sekedar hafal tuntutannya, bukan sekedar hafal 5 sila Pancasila ini, tetapi adalah pada penerapannya. Menerapkan, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dalam bidang keilmuan kalian nantinya. Oke. Dalam kuliah kali ini, apa saja yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, teman-teman? Yang pertama, ada pengalaman mata kuliah, tadi saya sudah jelaskan sedikit. Lalu ada Pancasila dalam kajian sejarah. Lalu kita akan membahas Pancasila sebagai dasar negara. Lalu Pancasila merupakan ideologi negara. Lalu Pancasila dalam sistem etika dan sistem filsafat. Kemudian bahasan kita selanjutnya adalah Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan, serta kita akan mempelajari juga nilai dalam IPTEK. Nah, ini ada beberapa buku referensi yang bisa di-download. Nah, oke. Sebelum masuk ke materi, kalian sudah tahu materi apa saja. Coba perkenalkan diri kalian masing-masing, karena katanya kalau tak kenal maka tak sayang. Silahkan perkenalkan diri kalian, teman-teman. Oke, baik, terima kasih. Lanjut ke materi pertama pada pertemuan ini. Pada pertemuan ini kita akan membahas sejarah perumusan Pancasila. Kita tahu bahwa Pancasila itu adalah merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Sebagai ideologi dan sebagai dasar negara. Tentu Pancasila ini mempunyai makna. Artinya apa? Dari kata panca dan sila. Panca berarti 5, sila yaitu adalah sebuah prinsip atau asas. Jadi Pancasila itu merupakan rumusan atau pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, 5 asas atau 5 prinsip dasar yang dijadikan sebuah pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara seluruh rakyat Indonesia. 5 sendi utama penyusun Pancasila. Jadi 5 asas atau 5 sendi itu terdiri dari apa, teman-teman? Tadi sudah disebutkan ketuhanan, kemanusiaan, persatuan,
kerakyatan, keadilan. Nah, di sini tercantum di mana Pancasila itu. Dalam paragraf keempat, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, alinea keempat. Silakan dibuka lagi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, tentu saja dalam proses Pancasila menjadi sebuah pilihan negara Indonesia sebagai ideologi dan dasar negara itu melalui proses. Ada proses perumusan, siapa saja yang mengusulkan. Kita akan bahas di sini. Yang pertama itu dari agenda sidang BPUPKI pertama, yaitu tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Ini adalah agenda sidang BPUPKI pertama yang membahas tentang rumusan dasar negara. Lalu agenda sidang BPUPKI kedua yaitu 10 hingga 17 Juli 1945, ini agenda bahasanya adalah Rancangan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, rumusan Pancasila ini mengalami beberapa kali perubahan, yaitu ada dari rancangan Muhammad Yamin, Soekarno, dan Supomo, lalu ada rumusan menurut Piagam Jakarta, lalu hasil sidang BPUPKI, lalu hasil ada konstitusi RIS, Undang-Undang Dasar sementara, lalu keluar lagi Undang-Undang Dasar 1945, seperti itu. Yang pertama, kita akan bahas rancangan rumusan Pancasila menurut Mr. Muhammad Yamin. Pada sesi pertama persidangan BPUPKI yang dilaksanakan pada 29 Mei hingga 1 Juni ini, ada beberapa anggota BPUPKI ini diminta untuk menyampaikan usulan mengenai bahan konstitusi dan rancangannya. Nah, Mr. Muhammad Yamin ini memberikan usulan baik secara tertulis maupun dalam pidatonya. Kita lihat rumusannya. Yang pertama ada peri kebangsaan, peri kemanusiaan, ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Lalu dalam rumusan secara lisannya itu tercatat bahwa usulannya berbeda ya. Yang pertama itu ada ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, kebangsaan persatuan Indonesia. Ketiga adalah rasa kemanusiaan yang adil dan beradab. 4, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selanjutnya, Mr. Supomo juga memberikan sebuah gagasan rumusan Pancasila yang berbunyi ada persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, lalu keadilan rakyat. Selanjutnya, Insinyur Soekarno. Apa saja rumusan yang diberikan oleh beliau? Kita lihat. Beliau
menggagas bahwa ada kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan. Sehingga gagasan beliau adalah menjadi yang pertama, kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, ketuhanan yang berkebudayaan. Kelima rumusan ini kemudian diringkas menjadi sebuah trisila, yaitu sosionasionalisme, sosiodemokratis, lalu ketuhanan. Lalu dipersempit lagi menjadi rumusan ekasila, yaitu adalah gotong royong. Dari rumusan tersebut, lalu rumusan ketiga yaitu yang ada dalam Piagam Jakarta. Pada saat itu telah terjadi sebuah kesepakatan. Pada tanggal 22 Juni, panitia kecil mengadakan sebuah pertemuan guna memutuskan perbedaan yang ada dalam rumusan Pancasila. Panitia itu disebut dengan Panitia 9. Dalam menentukan hubungan negara dan agama, anggota UPKI yang telah terbelah karena antara golongan Islam yang menghendaki suatu bentuk teokrasi Islam dengan golongan kebangsaan yang menghendaki bentuk negara sekuler, di mana negara sama sekali tidak diperbolehkan bergerak di bidang agama. Sehingga ada sebuah persetujuan antara dua golongan yang dilakukan oleh Panitia 9 dalam sebuah dokumen rancangan pembukaan hukum dasar. Kita lihat rancangannya seperti apa. Dokumen ini dimuat dalam Piagam Jakarta. Rancangan pembukaan hukum dasar atau rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada di Piagam Jakarta, Pancasilanya itu berbunyi di sila pertama adalah dengan berdasar kepada ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun di sini mengalami perubahan. Perubahannya apa? Menghilangkan 7 kata yang ada dalam Piagam Jakarta yang sila pertama itu menjadi ketuhanan. Yang ini yang ada dalam Piagam Jakarta, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ini berubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa, atau pencoretan 7 kata syar'i dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya ini dihapuskan menjadi ketuhanan yang Maha Esa sebagai sila pertama. Nah, ini perubahannya. Nah, itu adalah sekilas penjelasan tentang sejarah perumusan Pancasila sebelum kemerdekaan, dan nanti kita akan lanjut di materi bab 2 pada era pasca kemerdekaan dan Orde Baru. Seperti itu ya teman-teman.
kita lanjut materi ini dengan di forum diskusi di Skalsa. Apabila ada pertanyaan yang kurang jelas, saya akan kita akan diskusi bersama. Seperti itu teman-teman. Sekian penyampaian materi dari saya. Maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.